Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Hidayat. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis konsep digital marketing strategi untuk bahan ujian akhir semester. Pertama dari definisi pemasaran digital. Pemasaran digital ini adalah merupakan proses mempromosikan produk atau jasa menggunakan media digital pastinya. Berbeda dengan pemasaran konvensional. Pemasaran digital memungkinkan membangun interaksi dua arah antara brand dengan konsumen di dalam ruang digital dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital pastinya. Lalu, peran strategi pemasaran digital. Strategi digital ini adalah merupakan ruh ya, faktor utama dari keberhasilan bisnis modern. Tanpa strategi, sebuah perusahaan hanya akan membuang anggaran saja, apalagi dengan iklan tanpa arah. Strategi membantu bisnis untuk beberapa poin di bawah ini ya. Satu, menavigasi ketidakpastiannya. Dunia digital berubah sangat cepat, algoritma berubah, tren berganti. Maka dari itu, strategi memberikan kompas atau petunjuk arah ya, agar bisnis tetap pada jalurnya. Lalu yang kedua, membangun relasi. Digital marketing memungkinkan brand untuk mendengarkan konsumen, bukan hanya berteriak ya, mempromosikan produk saja, tapi tidak seperti itu. Lalu, konsep tujuan dan pentingnya perencanaan. Konsep dasar strategi ini adalah menyelaraskan apa yang diinginkan perusahaan dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna internet. Lalu tujuannya tidak hanya soal penjualan langsung ya. Tujuan bisa berupa meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dan mendapatkan data calon pelanggan atau lead generation sehingga membangun komunitas yang loyal. Lalu pentingnya perencanaan. Perencanaan ini adalah sebagai jembatan yang menghubungkan visi besar suatu perusahaan dengan tindakan teknis sehari-hari atau tim pemasaran. Perencanaan memastikan setiap konten yang diunggah dan setiap rupiah yang dibayarkan untuk iklan memiliki tujuan yang terstruktur atau pakai strategi ROI sehingga meminimalisir risiko kerugian. Berikut adalah 6 tahapan dalam model perencanaan menggunakan STEAM, SOS, Touch, SOS. Pertama adalah situation analysis, menganalisa situasi. Kedua ada objektif, objek yang dituju. Lalu strategi, perencanaan. Lalu selanjutnya adalah taktik. Ini lebih dari sekedar strategi ya. Lalu action. Dan terakhir adalah control. Sostak ini merupakan metode perencanaan yang sangat logis ya karena urutannya mencerminkan proses berpikir manusia dalam memecahkan berbagai masalah. Kita ulas dari pertama situation analysis atau menganalisa situasi. Cakupan dari analisis situation ini adalah pertama yang perlu dianalisis siapa kompetitornya. Kompetitornya siapa, kita harus analisis juga. Lalu kelebihan dan kekurangannya kita bisa menggunakan metode SWOT. Lalu bagaimana perilaku pelanggan mereka saat ini? Itu pastinya yang akan meningkatkan produktivitas penjualan dengan bagaimana perilaku pelanggan mereka saat ini ya. Selanjutnya adalah objektif atau tujuan. Menentukan target yang jelas menggunakan prinsip SMART. Misalnya, meningkatkan jumlah kunjungan website sebesar
30% dalam waktu 4 bulan. Lalu, analisis strategis. Strategi ini adalah gambaran besar untuk mencapai target. Di sini kita menentukan siapa target audiensnya dan apa pesan utama yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah taktik. Detail dari strategis. Taktik adalah suatu detail ya dari sebuah strategi. Apakah kita akan menggunakan SEO, iklan Facebook, konten TikTok, atau kerjasama dengan influencer lainnya. Jadi, taktik ini adalah sesuatu yang ada di dalam strategi. Selanjutnya adalah action. Action yang di sini adalah seperti tahap implementasi strategi ya. Action ini mulai dari pembagian tugas tim, jadwal kampanye, alokasi anggaran, serta pelaksanaan aktivitas pemasaran digital. Selanjutnya adalah kontrol dan monitor. Proses evaluasi hasil pemasaran melalui indikator kinerja atau KPI seperti ROI, engagement rate, conversion rate, dan feedback pelanggan. Lalu evaluasi ini penting untuk memperbaiki strategi kita ke depan. Baik, berikut ada studi kasus strategi digital. Saya ambil contohnya adalah Tokopedia marketplace-nya. Jadi situation analysis, Tokopedia beroperasi di industri e-commerce yang sangat kompetitif. Perubahan perilaku konsumen menuju belanja online menjadi peluang besar. Namun persaingan dengan market lainnya juga tinggi karena sekarang sudah terdapat banyak sekali marketplace yang ada di Indonesia ini. Lalu studi kasus yang kedua adalah tentang objektivitas. Objektif. Peningkatan jumlah penggunaan aktif aplikasi untuk memperkuat loyalitas pelanggan serta meningkatkan transaksi penjualan merchant. Strategi yang dipakai dari Tokopedia, dia fokus pada mobile first platform, lalu kolaborasi dengan brand besar dan UMKM pastinya. Lalu juga ada kampanye digital berbasis data pengguna. Lalu taktik. Taktik di sini dia lebih ke kampanye media sosial interaktif ya, atau mungkin program promo digital seperti flash sale, promo-promo cashback, gratis ongkir dan lain-lain. Lalu optimalisasi aplikasi mobile dan personalisasi rekomendasi produk. Lalu action yang dilakukan oleh Tokopedia, implementasi kampanye digital secara rutin, kolaborasi dengan influencer, serta mengembangkan fitur aplikasi yang memudahkan transaksi. Perlu dikontrolnya. Kontrol dari Tokopedia memanfaatkan data analitik untuk memonitor traffic, conversion rate, serta kepuasan penggunaan melalui review dan feedback dari para konsumen. Baik, untuk rekomendasi strategi digital marketing Tokopedia, berdasarkan analisa tersebut, beberapa strategi dapat ditingkatkan di antara lain personalisasi pengalaman pelanggan, seperti penggunaan pemanfaatan AI untuk rekomendasi produk yang lebih relevan, dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Lalu penguatan konten market edukatif. Konten edukatif tentang produk atau tips belanja dapat meningkatkan engagement sekaligus membantu trust pelanggan. Selanjutnya, optimalisasi komunitas digital. Membentuk komunitas pengguna aktif untuk memperkuat hubungan emosional pelanggan dan brand. Lalu, sustainability branding. Sustainability branding ini adalah kampanye bisnis berkelanjutan, seperti green market, bisa menjadi nilai tambah kompetitif di masa depan. Lalu, integrasi data omnichannel. Ini adalah integrasi data dari
berbagai kanal digital, membantu memahami pelanggan secara lebih menyeluruh hingga strategi pemasaran lebih efektif. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.